Lagian masa iya sih jin punya kekuatan segitu besarnya sampai bisa nampakin diri di tempat ibadah yang lagi isi sama orang-orang yang lagi ibadah? Hai everyone, selamat datang di kanal YouTube Halo Lur bersama gue Tio Lesmana. Guys, masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Kata masjid sendiri berasal dari bahasa atau istilah Arab sejadah yasudu yang berarti bersujud atau menyembah. Jadi masjid berarti tempat bersujud. Beberapa istilah lain yang berkaitan dengan masjid di Indonesia ada musola, langgar, atau surau. Istilah-istilah tersebut merujuk pada bangunan yang menyerupai masjid, namun tidak digunakan untuk sholat Jumat, iktikaf, dan umumnya berukuran kecil. Selain itu, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas umat muslim. Beberapa kegiatan seperti perayaan hari besar umat muslim, kajian agama, diskusi, ceramah, sampai belajar Al-Quran sering banget dilaksanakan di masjid. Masjid sebagai Baitullah atau rumah Allah memiliki peranan penting bagi umat muslim di dunia. Masjid juga merupakan salah satu karya budaya umat Islam di bidang konstruksi. Keindahan dan kemegahan masjid menjadi lambang kecintaan umat Islam terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bukti tingkat perkembangan budaya Islam. Bangunan-bangunan masjid yang menakjubkan di bumi Spanyol, Suriah, Kairo, Baghdad, dan tempat-tempat lainnya menjadi bukti peninggalan monumental Islam yang pernah mengalami kejayaan di bidang konstruksi, seni, dan ekonomi. Umat Islam meyakini bahwa sholat berjamaah di masjid jauh lebih baik ketimbang sholat sendiri di rumah. Selain mendapatkan pahala yang lebih, secara situasi sholat di masjid juga minim gangguan dari lingkungan sekitar ketimbang sholat sendiri di rumah. Tapi beberapa ulama mengatakan bahwa sholat di masjid pun bisa mengalami gangguan. Siapa lagi yang melakukannya kalau bukan setan? Para ulama mengatakan bahwa setan mengganggu manusia ketika sholat dengan cara mengganggu fokus manusia sehingga manusia tidak khusyuk atau konsentrasi pada sholatnya dan malah memikirkan hal-hal lain di luar sholatnya. Secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa setan pun bisa berada di dalam masjid dalam bentuk yang tidak terlihat, menggoda secara tidak langsung. Wallahualam. Tapi bagaimana jika di dalam masjid atau di lingkungan sekitar masjid muncul beberapa penampakan yang dikatakan sebagai penampakan makhluk halus? Benarkah itu penampakan makhluk halus atau hanya mata manusia yang salah mengartikan? Kita akan bahas di Mystic Logic Conflict. Akhir-akhir ini banyak banget ya video yang beredar di media sosial yang berkaitan dengan katanya penampakan hantu. Kenapa sih kalau gini-ginian tuh cepet banget viralnya? Ya tapi alhamdulillah juga sih, karena dari video-video viral itu jadi ada yang gue bahas. Oh ya, sekali lagi gue mau ngingetin ke sobat-sobat dulur di rumah kalau konten horor di channel Halo Lur beda dengan konten horor di channel lainnya. Bedanya kalau konten horor di channel lain bikin kalian takut sama makhluk halus. Kalau di konten horor Halo Lur ini insya Allah bisa ngurangin rasa takut kalian ke hal-hal kayak gitu. Karena sekali lagi gue tekenin di konten ini gue ngebahas beberapa hal-hal mistis, horor, dan mencoba mengungkap dari sudut pandang akal sehat dan keyakinan. Jadi nggak perlu takut lagi ya nonton konten horor kita ya. Back to the topic, belum lama ini seorang pengguna Twitter @shinop_ memposting video penampakan pocong yang sempat kerekam kamera handphone. Dalam video yang beredar luas di media sosial itu, ada penampakan mirip pocong yang melintas di depan masjid. Padahal di saat yang bersamaan warga setempat sedang melakukan sholawatan di dalam masjid. Sebelum gua melanjutkan video ini, perlu gue tegaskan bahwa akun @shinop_ bukanlah orang yang merekam videonya. Menurut pengakuannya, video itu direkam oleh salah satu temannya yang saat itu juga sholawatan di masjid itu. Ya iyalah ya, kalian lihat aja, pengguna Twitter @shinop_ itu cewek. Sedangkan yang di video itu yang sholawatan cowok semua. Peristiwa itu terjadi di salah satu masjid yang ada di Kampung Stengkel, Kemirimuka, Kecamatan Beji, Depok. Awalnya si perekam video lagi mengabadikan momen warga yang sedang berselawatan di dalam masjid. Kemudian pas kamera menyorot ke arah jendela, tiba-tiba ada bayangan putih merupai pocong lewat di luar jendela. Agak kelihatan juga tuh ikatan kain putih di atas kepala sosok tersebut. Warga yang lagi selawatan justru nggak menyadari adanya hal tersebut. Dan pemilik akun yang memposting video ini pun bilang dia baru menyadari kehadiran sosok pocong ketika dia mengulang videonya. Karena kemunculan sosok ini begitu cepat dan sekilas, sosok ini tuh nggak kelihatan jelas. Yang kelihatan jelas tuh cuma
berupa kain putih, terus emang ada kayak iketan di atas kepalanya sih yang menyerupai iketan pocong gitu. Sebagian dari warganet mempercayai sosok itu adalah pocong, sebagian lagi meragukan. Kayak akun Twitter @lealeahona06, dia bilang video tersebut sudah dibantah oleh warga setempat. Dia ngejelasin kalau jalan dekat masjid itu memang menurun. Sementara sosok yang disebut pocong itu hanyalah orang yang pakai baju putih lewat kebetulan lagi garuk kepala. Selain itu, akun Twitter @bekonangkaleng juga ngebantah kalau sosok ini adalah pocong. Dia juga bilang kalau jalanan di masjid ini memang menurun. Terus dia bilang kalau sosok ini cuma orang yang naik motor. Pas mau deket masjid, orang ini matiin mesin motornya karena dia tahu di masjid lagi ada yang sholawatan. Sopan dong. Terus kalau misalkan gue ditanya gue di pihak mana, setelah gue lihat-lihat video itu, gue cermati baik-baik. Gue ada di pihak yang meragukan. Kalau dari gue setuju sih kalau dibilang ini orang naik motor, karena memang jalannya kayak melayang gitu ya. Terus kan sosok itu tuh kayak ada ikatan kain di atasnya tuh ya. Tapi perhatiin deh, warna putih yang lewat tuh tipis banget. Itu tuh bisa aja orang naik motor pakai sweater warna putih, tapi sweaternya itu nggak dipakai kayak sweater umumnya, nggak dipakai ke badan, tapi diikatnya tuh diikat ke leher kayak gini nih. Jadi sweaternya itu lengannya diiketin ke leher, jadi kelihatan kayak sweaternya itu melayang. Terus perhatiin deh videonya deh, perhatiin deh orang-orang yang lagi pada selawatan tuh. Lihat di angle pertama, ada 5 orang di belakang orang berbaju hitam yang pegang mic. Di angle pertama itu ada 5 orang. 3 orang pegang rebana, 2 orang lagi nggak pegang rebana. Coba perhatiin orang yang paling tengah di antara 5 orang itu. Perhatiin pandangan orang itu. Orang itu kayak lagi ngeliat ke arah keluar jendela. Dan seharusnya dia lihat apa yang lewat di luar jendela. Mestinya kalau misalkan yang lewat itu bener sosok Oci, harusnya orang itu yang ngeliat keluar jendela itu menunjukkan ekspresi kaget. Tapi ini nggak sama sekali kan, dia biasa aja. Berarti yang dia lihat yang lewat tuh orang, bukan yang macem-macem. Nah, denger kasus kayak gini nih, gue jadi inget salah satu berita lucu yang kasusnya tuh hampir sama kayak gini nih. Jadi pernah ada postingan dari seorang wanita bernama Sarah dengan nama akun Twitter @tahubulat_enak. Sarah ini memposting video tentang tingkah laku ayahnya. Menurut Sarah, ayahnya itu selalu nyempetin tiap azan untuk ke masjid biar bisa sholat berjamaah. Nah, ayahnya itu biasanya pakai baju gamis. Baju gamis kan panjang tuh, baju gamis yang warna putih. Uniknya ayahnya ini nggak jalan kaki, nggak naik motor, apalagi naik mobil. Ayahnya ini lebih milih naik otopet, skuter listrik kayak punyanya Grabwheel itu loh. Gak ada yang salah sih emang, tapi karena ayahnya ini pakai baju gamis putih panjang dan naik otopet, jadi ayahnya ini kelihatan kayak melayang. Serem banget kan lo lagi subuh-subuh ngeliat putih-putih melayang. Gua ngeri jemaah yang pada mau ke masjid gak jadi, malah jadi pada pulang lagi. Bahkan menurut si Sarah ini pernah ada pengendara mobil yang sampai kaget ngelihat tingkah laku ayahnya ini. Di postingan Twitternya tersebut, Sarah nulis kayak gini. Ini ayahku, bayangin tiap azan mau ke masjid naik ginian, skuter listrik maksudnya ya, pakai koko putih panjang. Apalagi kalau lagi sholat maghrib, isya, subuh, mana pernah jatuh lagi. Terus dia pakai kelempar segala. Bayangin putih-putih malam-malam tiba-tiba kelempar terbang jatuh. Postingan Sarah di Twitter itu pun viral dan akhirnya mendapatkan lebih dari 60.000 retweet dan lebih dari 83 likes. Ribuan warga net pun berkomentar pada postingan Sarah tersebut dan mayoritas dari warganet terhibur dengan tingkah laku ayahnya Sarah ini. Ya iyalah, mau ke masjid gelap-gelap pakai pakaian putih panjang, udah gitu kelihatan melayang gara-gara naik skuter listrik, malah kelihatan kayak ada demit. Bokapnya si Sarah nih punya bakat jadi prankster kayaknya nih. Balik ke video penampakan pocong tadi. Jadi menurut gua, kebenaran sosok pocong di video ini gue ragukan. Lagian masa iya sih jin punya kekuatan segitu besarnya sampai bisa nampakin diri di tempat ibadah yang lagi isi sama orang-orang yang lagi ibadah. Sebenarnya setan tuh bisa ngeganggu, tapi lewat pikiran. Tapi tenang aja, selagi niat kita ibadah tulus buat Tuhan, ada kok yang ngawasin. Malaikat yang senantiasa ngejagain dan nyatet amal ibadah kita, itu yang ngejagain. Bahkan gak jarang katanya beberapa orang ngelihat penampakan malaikat di tempat ibadah. Kayak kasus yang satu ini nih.
Beberapa hari yang lalu beredar postingan di Facebook yang bikin merinding sekaligus bikin sedih karena terharu. Soalnya di foto tersebut terlihat segerombolan pria Arab duduk bergerombol di suatu tempat. Pada foto tersebut terlihat seseorang yang memancarkan cahaya yang sangat terang. Dan pada foto tersebut orang ini dilingkari warna hijau. Sosok bercahaya di foto tersebut diklaim oleh pengunggah sebagai penampakan malaikat di antara para jemaah Masjid Nabawi Madinah. Pemilik akun Facebook yang mengunggah foto tersebut adalah akun bernama Virus Corona. Ngeri juga ya. Akun tersebut memposting foto yang diklaim sebagai penampakan malaikat pada 26 Agustus 2020 dengan keterangan, subhanallah, penampakan malaikat di antara orang-orang sholat di Masjid Nabawi. Masya Allah. Semoga yang bagikan ini diberikan rezeki umur panjang dan terhindar dari segala musibah. Amin. Setelah banyak yang takjub dengan foto penampakan malaikat ini, tim cek fakta Tempo dari tempo.co menelusuri kebenaran dan menemukan kalau foto penampakan malaikat di Masjid Nabawi itu adalah klaim yang salah. Setelah ditelusuri oleh tim cek fakta Tempo, foto tersebut telah beredar di internet sejak 2012 lalu. Jadi foto itu adalah hasil tangkapan layar atau screenshot dari video siaran langsung sholat Jumat di Masjid Nabawi Madinah pada tahun 2012. Seseorang yang terlihat bercahaya di video tersebut pun bukan malaikat. Bahkan di YouTube pun udah ada video klarifikasi tentang foto penampakan yang diklaim sebagai malaikat tersebut yang diupload oleh channel Agni Arab pada tanggal 10 Desember 2012. Nah, video klarifikasi terhadap foto tersebut pun udah ada dari tahun 2012. Kenapa sekarang diramein lagi? Di channel Agni Arab, video tersebut diberi judul yang jika diartikan ke bahasa Indonesia artinya kurang lebih kayak gini. Seseorang bersinar terang di Masjid Nabawi dan administrasi haram mengkonfirmasi kebenarannya. Di keterangan video klarifikasi tersebut dijelaskan kalau saat itu kondisi cuaca di luar Masjid Nabawi memang lagi cerah banget. Awalnya orang yang bercahaya ini nggak kena sinar matahari. Kalau kalian lihat video klarifikasi di channel Agni Arab itu juga kalian bakal ngeliat beberapa orang yang bagian tubuhnya tuh bercahaya gara-gara kena sinar matahari. Ada yang jamnya nyala karena sinar matahari. Foto yang diklaim sebagai penampakan malaikat di Masjid Nabawi itu pun mendapat respon dari Direktur Humas Kepresidenan Masjid Nabawi, Syekh Abdul Wahid Al-Hattab. Beliau mengatakan, kami tidak melihat apa-apa, tapi kami mendengar apa yang beredar di media sosial dan YouTube tentang apa yang dikatakan terjadi pada saat sholat Jumat kemarin. Apa yang terjadi hanyalah permainan montase, tidak kurang dan tidak lebih. For your information, montase adalah karya seni tempel yang mengkombinasikan gambar-gambar dari berbagai sumber menjadi susunan karya seni baru. Jadi kalau misalkan kalian lagi bikin logo yang salah satu gambarnya dari sumber lain, itu bisa dibilang montase. Gambar-gambar dari tempat lain dijadiin satu sampai jadi gambar yang baru. Direktur Madinah TV Center Sa'ad Al-Afwi juga sudah menyatakan kalau sosok di video itu bukanlah malaikat. Sosok tersebut hanyalah cahaya yang terpantul dari seseorang kemudian tertangkap kamera Masjid Nabawi. Di lain tempat, profesor dari Universitas Islam Madinah, Syekh Ghazi Al-Mutairi, agar publik tidak terburu-buru mengeluarkan opini yang abstrak terhadap insiden fotografi ini. Jelas ya, clear ya, kalau orang yang bercahaya di foto tersebut bukanlah malaikat. Jadi itu jemaah yang kena sinar matahari dan kerekam sama kamera di Masjid Nabawi. Mungkin si pengunggah foto tersebut mengklaim sosok itu adalah malaikat punya maksud baik, mungkin biar orang-orang tuh lebih tergugah gitu hatinya supaya biar pada datang ke masjid. Mungkin ya. Tapi dari pandangan gue, kita itu ke masjid sholat memang karena kewajiban kita sebagai umat Islam. Emang karena udah perintah dari Allah, nggak ada alasan lain, wajib, titik. Jangan sampai abis ngeliat foto ini, orang-orang yang datang ke masjid berpikiran, biar ketemu sama malaikat, biar ngeliat malaikat,
biar malaikat nyatet. Menurut gue, sholat itu ke masjid itu niatnya ya hanya karena Allah. Kita nggak patut ngarep balasan-balasan karena itu memang udah kewajiban, udah perintah. Sholat ya karena Allah. Nah, untuk kasus pocong di masjid tadi, jangan sampai abis ngelihat video penampakan pocong di masjid tadi, orang-orang tuh jadi pada takut ke masjid, apalagi pas gelap. Masa iya niat lo mau ibadah tapi Tuhan gak ngelindungin lo? Masjid itu kan rumahnya Allah, bukan tempatnya makhluk gaib yang jahat. Emang dengan datang ke masjid kita nggak ganggu tempatnya makhluk gaib? Enggak kan? Selama kita nggak ganggu, datengin tempatnya dan mengadopsi sifatnya, insya Allah kita akan selalu dijauhkan dari gangguan makhluk gaib. Gue Tio Lesmana, sampai jumpa di Mystic Logic Config berikutnya. Bye.